pejuang UTBK 2022 bersama dengan Ibu Simarmata. Kali ini kita akan membahas mengenai ayat jurnal penyesuaian. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai neraca saldo. Nah, ternyata saldo-saldo yang ada di dalam neraca saldo belum menunjukkan nilai yang sebenarnya. Maka kita perlu membahas jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ada 7. Yang pertama adalah perlengkapan. Untuk membuat jurnal penyesuaian perlengkapan, di sebelah debit adalah beban perlengkapan dan di sebelah kredit adalah perlengkapan. Kita tuliskan di sini sebesar yang terpakai atau yang sudah habis. Kemudian yang kedua adalah dibayar di muka. Untuk dibayar di muka menggunakan 2 metode. Yang pertama adalah metode harta dan yang kedua adalah metode beban. Menggunakan metode harta, jurnal penyesuaiannya adalah beban di sebelah debit, kemudian yang di sebelah kredit adalah dibayar di muka. Nah, sebelumnya ketika kita membuat jurnal umum, ya, untuk dibayar di muka ini ada 2 cara. Mungkin kamu buat di sana, sewa dibayar di muka di sebelah debit, kemudian kas di sebelah kredit. Kemudian yang kedua, beban sewa di debit, kasnya di sebelah kredit. Kedua-dua jurnal ini adalah sama, tetapi permasalahannya ketika dia akan dibuat jurnal penyesuaian akan berbeda. Ada metode harta, ada metode beban. Nah, menggunakan metode harta seperti ini, ya, di sebelah debit adalah beban sebesar berapa yang sudah habis, berapa yang sudah terlampaui. Kita catat di sini, ya. Kemudian di kredit adalah dibayar di muka, ya. Kemudian yang selanjutnya menggunakan metode beban, ya. Menggunakan metode beban, di sebelah debit adalah titik-titik yang dibayar di muka, kemudian di sebelah kredit adalah beban. Nah, untuk di sini bagian yang kedua ini kita catatkan sebesar yang belum terpakai atau belum terjalani. Itulah menggunakan kedua metode beban tadi. Lalu yang ketiga adalah untuk diterima di muka. Kebalikan dari dibayar di muka adalah diterima di muka. Juga menggunakan 2 metode. Pertama adalah metode utang. Ketika menggunakan metode utang, maka AJP-nya adalah titik-titik diterima di muka. Contohnya kalau misalnya pendapatan diterima di muka, kita tuliskan sebesar, ya, yang sudah terlampaui atau yang sudah dikerjakan atau yang sudah selesai dikerjakan. Kemudian di sebelah kredit adalah pendapatan. Nah, ketika kita membuat jurnal umumnya menggunakan metode beban, kasnya di sebelah debit, kemudian pendapatan diterima di muka di sebelah kredit. Nah, dia belum bisa mengatakan dia adalah pendapatan karena kenapa? Belum dijalani. Maka dituliskan di sana pendapatan diterima di muka. Segala yang diterima di muka adalah utang. Tetapi permasalahannya ketika kita membuat AJP-nya menjadi seperti ini, ya. Titik-titik yang diterima di muka kita tuliskan di sini sebesar berapa? Sebesar yang sudah kita jalani. Kemudian yang kedua pendapatan di sebelah kredit. Lalu yang kedua adalah menggunakan metode pendapatan. Di sebelah debit adalah pendapatan dan di sebelah kredit adalah titik-titik diterima di muka. Nah, pada saat itu ketika kita membuat jurnal umumnya, di sebelah debit adalah kas, kemudian di sebelah kredit adalah pendapatan. Menurut metode ini, sekalipun belum dijalani, dia sudah mengatakan itu adalah sebagai pendapatannya. Maka jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan di sebelah debit, kemudian yang diterima di muka di sebelah kredit sebesar yang belum dijalani. Yang keempat adalah utang beban. Untuk membuat jurnal penyesuaian utang beban, di sebelah debit adalah beban, kemudian di sebelah kredit adalah utang. Kita tuliskan beban apa yang tadinya. Misalnya kalau beban listrik yang belum kita bayar, kita tuliskan di sini beban listrik, kemudian di kredit adalah utang listrik sebesar berapa yang menjadi kewajibannya. Kemudian yang kelima adalah aktiva tetap, ya. Aktiva tetap, jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan apa namanya? Misalnya kalau bangunan, beban penyusutan bangunan kita tuliskan di sini. Di kredit adalah akumulasi penyusutan bangunan. Kita tuliskan sebesar berapa yang menjadi penyusutannya. Kemudian yang keenam adalah pendapatan yang akan diterima, ya. Di sebelah debit adalah piutang. Kemudian di sebelah kredit adalah pendapatan. Kira-kira pendapatan apa yang akan kita terima? Kemudian yang ketujuh adalah piutang tak tertagih. Untuk membuat AJP piutang tak tertagih, di sebelah debit adalah beban kerugian piutang dan di kredit adalah piutang. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan soal berikut ini. Ini adalah soal prediksi nomor 8.
Kita perhatikan pada neraca saldo terdapat akun asuransi dibayar di muka. Jelas di sini ada kata asuransi dibayar di muka. Kalau kita katakan asuransi dibayar di muka, berarti dia menggunakan metode harta. Seandainya kalau dibuat di sini beban asuransi, berarti kita menggunakan metode beban. Ibu lanjutkan. Asuransi tersebut dibayar pada 2 September 2017 untuk masa 6 bulan. Yang 600.000 ini untuk 6 bulan. Maka jurnal penyesuaian untuk Desember 2017 adalah, kita hitung dulu berapa bulan yang sudah terjalani. Dimulai dari September, kita hitungnya pelaporan semua di bulan Desember. Kita hitung September, Oktober, November, Desember, ada 4 bulan. Ini dia 4 bulan. Kemudian yang 600.000 tadi untuk 6 bulan, 600.000 dibagi 6 sama dengan 100.000 dikali 4 bulan sama dengan 400.000 rupiah. Maka jurnal penyesuaiannya, beban asuransi di sebelah debit 400.000 rupiah. Kemudian asuransi dibayar di muka 400.000 rupiah di sebelah kredit. Nah, demikianlah ya para pejuang UTBK 2022 untuk membuat jurnal penyesuaiannya. Kita akan membahas kembali di tayangan berikutnya.